Selamat pagi SLCC, Shalom semuanya. Kita ucap syukur bahwa kita dapat bertemu kembali pagi hari ini. Kita mau bersekutu, kita mau beribadah bersama-sama secara online. Saya percaya bahwa dalam satu minggu ini kebaikan Tuhan selalu mengikuti setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan konseling maupun doa, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline center SLCC yang tertera di bawah ini ataupun melalui sosial media GBI SLCC. Dan Bapak Ibu, tidak terasa minggu ini udah merupakan minggu terakhir di bulan Juli dan minggu depan sudah memasuki bulan Agustus. Selalu ada yang spesial di bulan Agustus di SLCC. Apakah itu? Karena SLCC berulang tahun di bulan Agustus. Minggu depan kita tetap akan menjalankan ibadah seperti biasa, disertai perjamuan kudus, dan pada minggu kedua ada sesuatu yang spesial Bapak Ibu. Kita akan merayakan sama-sama ulang tahun SLCC. Dan sepertinya saya lihat tim Praise and Worship sudah siap untuk memulai pujian dan penyembahan. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini bahwa setiap keadaan kami baik adanya Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya berkat Tuhan, supaya penyertaan Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Saat ini kami berdoa khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, terutama kami berdoa untuk lead pastor kami, untuk Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teti, dan segenap jajaran pastor lainnya Tuhan. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai, Tuhan jauhi dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari COVID-19 Tuhan. Biar hikmat Tuhan menyertai setiap mereka, setiap apapun keputusan yang diambil, biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa, kami mau katakan shalom untuk Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi atas bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami berdoa biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang beri kesejahteraan atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan Yesus yang bekerja. Tuhan berkati di manapun kami bekerja, Tuhan berkati perusahaan kami bekerja. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai Tuhan. Juga untuk kami yang berusaha Tuhan Yesus, Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan yang memberkati usaha kami, Tuhan yang kirimkan klien-klien yang terbaik Tuhan Yesus. Untuk kami sebagai pelajar ataupun mahasiswa, Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti learning from home dengan baik Tuhan. Kalau kami boleh baru saja memasuki tahun ajaran yang baru, Tuhan yang berkati. Ataupun kami Tuhan sebagai ibu rumah tangga, atau kami di rumah, atau apapun yang kami kerjakan Tuhan sebagai profesional muda, Tuhan yang berkati setiap kami Tuhan, biar penyertaan Tuhan, biar tangan Tuhan yang turut campur tangan atas kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa di masa-masa saat ini Tuhan, makin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan. Makin nama Tuhan dimuliakan Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, biar kami sungguh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami sungguh menjadi dampak dan berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau siap, kami bersorak-sorak meninggikan nama-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi SLCC. Jemaat siap untuk memuji Tuhan, amin. Yes Lord, pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita ya Tuhan, hanya untuk menyembah nama-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Kita mau sama-sama katakan, You are with me. You are with me. What can separate us? You are for me. What can stand against us? Your love it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Fear
as you speak favor over me. Faith is breaking all impossibilities. Your name has overcome. Your name alone. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. Trust you, Lord. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. For I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. And your promises never fail. Kami angkat tangan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami puja. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Allah yang setia bagi kami. Ini setiap kami datang pada hari ini kepadamu Tuhan. Kau yang pegang setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat kedua tanganmu dan katakan di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Angkat kedua tanganmu, katakan pada saat ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwa kami benar-benar merasakannya. Kami datang dengan penuh ucapan syukur hari ini kepadamu, sebab kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami angkat kedua tangan kami dan kami nyatakan di hadapan Tuhan pujian ini. Hanya Kau yang ku perlu. Ku tak mau berjalan tanpa-Mu. Hanya Kau yang ku perlu.
Shalom Jemaat SCCC, selamat pagi. Sungguh senang bisa bertemu kembali di hari yang indah ini. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sama-sama minta doa urapan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pelindungan-Mu di dalam hidup kami. Kami ucap syukur sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang membawakan firman ini. Dan biar berikan kami hati seorang murid yang mau belajar, yang mau taat akan firman-Mu. Biar hidup kami semakin dekat pada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Seperti tema bulanan di SCCC adalah plug-in, adalah itu membicarakan hubungan kita dengan Tuhan, maka topik khotbah hari ini akan berbicara membangun hubungan yang mendatangkan kuasa dan otoritas. Oke, nah sebelum mulai ke dalam inti firman ini, saya ingin memberi sedikit background tentang bagaimana bangsa Israel di tahun 258 sebelum Masehi dijajah oleh bangsa Babelonia, di mana pasukan Babel datang ke kota Yerusalem dan mereka menghancurkan bait Allah dan menawan bangsa Israel. Setelah 40 tahun mereka menjadi budak, suatu hari Raja Kores memerintahkan dan mengizinkan orang Israel untuk kembali ke Israel, khususnya ke kota Yerusalem untuk membangun bait Allah kembali. Sehingga bangsa Israel berbondong-bondong pulang ke kota Yerusalem dengan tujuan untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi dengan berjalannya waktu, bangsa Israel mereka kehilangan prioritas dan fokus mereka. Mereka sibuk dengan membangun kehidupan mereka, membangun rumah mereka, sehingga rumah Tuhan itu pekerjaannya menjadi terbengkalai dan pembangunan rumah Tuhan menjadi stop. Kalau kita lihat kondisi tersebut, maka kita bisa merefleksikannya kembali dengan kondisi kita saat ini. Tapi sebelumnya kita baca Hagai 1 ayat 3-8. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapanin dengan baik? Sedang rumah ini bicara rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berbolong. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, disinilah kuncinya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Sungguh dari keadaan kondisi orang Israel pada waktu itu sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana sejak COVID-19 di tahun 2020 ini banyak dunia usaha yang mengalami pergumulan dari perusahaan perhotelan, tekstil, fashion, apa saja, restoran, banyak yang tutup, usaha mereka tutup, sehingga memaksa banyak orang yang di PHK. Keadaan begini membuat banyak orang termasuk anak-anak Tuhan kehilangan fokus membangun hubungan dengan Tuhan karena mereka berusaha dengan keras untuk mencari alternatif baru untuk survive. Termasuk ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin mereka saat ini lebih sibuk dari sebelum pandemi. Mereka harus masak 3 kali sehari, harus mencuci, harus menyekolahkan anak mereka, mengajar anak-anak mereka, dan bahkan beberapa ibu juga harus ikut mencari nafkah buat keluarga, sehingga mereka belakang ini banyak yang berjualan. Hal ini menjadi beban dan banyak memakan waktu. Dan suka tidak suka, hal-hal tersebut ini sering mencuri fokus kita, prioritas kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang terjadi juga dengan bangsa Israel pada saat di awal di mana mereka sibuk membangun kehidupan sehingga mereka mulai
kehilangan prioritas dan fokus mereka. Apakah kita saat ini sedang merasakan mulai malas berdoa, mungkin baca renungan mulai bolong-bolong, semangatnya tidak ada. Tapi kalau misalnya keadaan kita seperti itu hari-hari ini, jawabannya kalau Anda ingin pemulihan tentu ada di Hagai 1 ayat 8 di mana dikatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan dan akan menyatakan kemuliaanku di situ." Nah, kenapa membangun rumah Tuhan? Karena itu adalah suatu perintah Tuhan, exactly memerintah bangsa Israel untuk naik ke gunung, bawa kayu dan membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan itu bukan hanya bicara fisik membangun rumah Tuhan, tapi juga membangun hubungan. Jadi saat itu Tuhan mau orang Israel datang kembali ke rumah Tuhan secara fisik. Mereka datang supaya mereka mengikat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa kebesaran Tuhan, dan kuasa penebusannya. Tapi bukan semata-mata Tuhan hanya mau mereka ingat, tapi sebenarnya Tuhan mau kita membangun, waktu datang ke rumah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan seperti seorang ayah dan anak. Tuhan mempunyai kerinduan untuk anak-anaknya datang membangun hubungan dengannya. Dan di lain hal, ada hal kedua yaitu Tuhan mau anak-anak Tuhan memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekal. Jadi ada panggilan yang lebih besar dari hanya sekedar mencari nafkah, membangun rumah sendiri, membangun kerajaan sendiri. Ada panggilan surgawi yang jauh lebih besar dan Tuhan mau memberi yang terbaik. Bukan hanya yang ditawarkan dunia. Tidak salah kita bekerja mencari nafkah, membangun keluarga kita, tetapi ada panggilan yang jauh lebih besar dari hal tersebut. Jadi intinya isi hati Tuhan adalah membangun rumah Tuhan dan membangun hal-hal yang bernilai kekal. Dan seringkali kita minta doa perkenanan Tuhan dan kita minta perkenanan Tuhan dan minta Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, di dalam pekerjaan kita. Dan itu fine-fine saja, tapi yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita sudah mengikuti perintahnya, yaitu naik ke gunung, membawa kayu dan membangun rumah Tuhan, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tidak, perkenanan Tuhan tidak akan ada selama kita tidak membangun bait Allah, perkenanan Tuhan tidak ada dan kemuliaan Tuhan tidak dapat dinyatakan. Bahkan di ayat 10 jelas sekali Tuhan marah kepada bangsa Israel pada saat mereka berfokus pada hal-hal yang duniawi. Kalau kita baca di ayat 10 dikatakan, "Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tuhan memanggil kekeringan ke atas negeri, ke gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan ke atas segala hasil usahanya." Kalau saya baca ini adalah suatu kengerian karena segala pintu ditutup Tuhan. Tuhan marah. Jadi kalau hari-hari ini kita terlalu berfokus pada hal-hal membangun rumah kita sendiri dan kita lupa membangun rumah Tuhan dan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Jadi intinya waktu Tuhan memerintahkan untuk membangun rumah Tuhan, ada Tuhan mau kita kembali membangun suatu hubungan dengan Allah Bapa di surga. Semakin kuat koneksi kita dengan Tuhan, semakin besar perkenanan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin nyata juga perkenanan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terus pertanyaannya, bagaimana kita membangun rumah Tuhan? Di ayat 8 dikatakan naik gunung. Naik gunung itu bisa bicara masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau di zaman dahulu Musa waktu menerima 10 roh Allah, dia harus dalam keadaan kudus naik ke atas gunung memenuhi Tuhan. Tapi zaman-zaman sekarang masuk dalam hadirat Tuhan dapat dilakukan di mana aja. Di saat Anda sedang dalam mobil, mungkin Anda di ruang tamu Anda bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan hal tersebut dipermudah. Kemudian bawa kayu membicarakan membawa pujian, penyembahan dan pengorbanan, membawa korban bakaran. Jadi kita bisa lakukan dengan pujian penyembahan kita.
Kemudian hal yang ketiga yang hari ini kita bicarakan adalah membangun hubungan, yaitu membangun rumah Tuhan. Di dalam membangun rumah Tuhan ada 3 aspek rumah Tuhan yang harus dibangun. Satu adalah tubuh kita, karena di dalam firman dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah yang diam di dalam kamu. Jadi ada bait Allah, ada roh Allah yang tinggal di dalam tubuh kita. Selain fisik, di dalam tubuh kita ada jiwa, ada roh. Dan roh inilah yang harus dibangun. Kalau kita tahu dalam 24 jam, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, roh Allah ada bersama kita. Saat kita tidur, roh Allah bersama kita. Saat kita makan, roh Allah bersama kita. Saat kita senang, susah, roh Allah bersama kita. Tapi juga saat kita berbuat dosa, roh Allah ada bersama kita. Jadi untuk membangun roh Allah yang ada di dalam kita, bait Allah yang ada di dalam kita perlu banyak bergaul dengan firman Tuhan. Kemudian kita banyak baca renungan, kita banyak dengerin khotbah, naikkan pujian, dan kita juga perbanyak jam doa kita. Jadi kalau sebagai bayi mungkin kita cuma hanya perlu berdoa 1 kali 1 menit 3 kali sehari. Tapi semakin Anda dewasa, Anda tentu harus makanan yang lebih keras. Seperti bayi kalau makan bubur terus mungkin pertumbuhannya tidak akan menjadi normal. Begitu juga dengan jam doa kita. Kalau kita pertobatan baru mungkin jam doa kita pendek. Tapi kemudian kita harus tingkatkan, perbanyak. Karena ini bicara membangun hubungan dengan Tuhan. Juga memelihara kehidupan yang kudus. Itu juga akan membantu Anda membangun roh yang ada di dalam diri Anda. Jadi selama bait Allah tersebut belum dibangun, perkenanan Tuhan tidak akan ada, kemuliaan Tuhan tidak dapat dinyatakan, sehingga makanya banyak orang Kristen di mana hidupnya selalu di dalam kekalahan. Waktu mereka menghadapi segala masalah, tantangan hidup, mereka selalu kalah karena mereka nggak ada perkenanan, nggak ada kemuliaan Tuhan yang dapat dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau di ayat 8 dikatakan, kalau Anda naik ke gunung, bawa kayu, Anda membangun rumah, maka perkenanan Tuhan akan turun. Dan kemuliaannya akan dinyatakan di situ. Di situ artinya mana? Di dalam bait Allah. Jadi kalau bait Allah itu dibangun di dalam tubuh ini, makanya perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan juga akan dinyatakan di dalam tubuh kita. Oke, sebaliknya, selain membangun rumah Allah yang ada di dalam tubuh kita, Tuhan juga memerintahkan kita untuk membangun bait Allah di dalam keluarga kita. Mungkin tahap pertama kita membangun bait Allah di dalam kita, tahap berikutnya adalah membangun bait Allah yang ada di dalam keluarga. Keluarga itu diciptakan dengan kasih, dengan landasan kasih. Kita mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, orang tua kita. Dan ini adalah keluarga inti di mana keluarga ini harus ada mesbah keluarga. Dan di dalam mesbah itulah kita mendatangkan perkenanan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan Tuhan turun. Dan sungguh itu juga menegur kehidupan pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu di host saya juga memberikan kesaksian di mana akhir-akhir ini dengan kesibukan anak-anak dan saya, sehingga kami jam waktu tidur bangun semua berantakan, sehingga mesbah keluarga kami juga agak berantakan. Tapi sebelum dapat firman ini, akhirnya kami memutuskan untuk memulai mesbah keluarga kami kembali. Dan sungguh sejak mesbah ini kami mengalami berkat Tuhan, banyak berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan aspek ketiga di dalam membangun rumah Tuhan adalah membangun bait Allah di dalam gereja. Membangun bait Allah di dalam gereja itu ada di Markus 11 ayat 17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi isi hati Tuhan adalah membangun rumah doa di dalam gereja. Gereja ini memang bangunan, tapi ada bait Allah yang di dalam gereja. Ini bicara orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka yang naik ke gunung, membawa kayu, dan membangun rumah itu. Jadi kalau misalnya pertumbuhan gereja,
terjadi itu karena ada korban orang-orang yang ada yang naik ke gunung membawa kayu dan membangun rumah tersebut. Sehingga ada perkenanan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam gereja. Semua gereja yang pertumbuhannya pesat itu karena ada perkenanan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sehingga pada saat orang datang ke gereja, mereka mengalami penyertaan dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jadi misalnya pada saat mereka datang, pada saat mereka nyanyi, mereka mengalami sukacita, beban-beban mereka merasa terlepas, dan segala pergumulan mereka mendapat harapan waktu dengan firman, beban-beban mereka bisa lepas, kemudian orang yang sakit dapat disembuhkan, mereka mengalami semua kemuliaan Tuhan tersebut. Kalau jika mereka mengalami, maka mereka akan kembali ke gereja, bahkan bukan hanya sendiri, mereka akan membawa orang-orang yang juga memerlukan harapan tersebut. Jadi pertumbuhan gereja akan terjadi jika ada bait Allah yang dibangun di dalam gereja. Bait Allah ini bicara membangun hubungan secara corporate. Makanya kalau gereja adakan menara doa. Kenapa ada menara 24 jam? Karena disitulah dibangun bait Allah, rumah Tuhan dibangun. Dan kemudian seperti di SCCC ada oksigen, ada doa puasa, maka kita mengajak setiap jemaat untuk ikut berpartisipasi, karena kita tidak hanya membangun bait Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, kita juga diperintahkan Tuhan untuk membangun bait Allah yang ada di dalam gereja. Jadi prinsip membangun rumah Tuhan adalah membangun koneksi, membangun hubungan yang mendatangkan perkenanan Allah dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam baitnya. Dan kemarinan ini viral di sosial media, ada joke-nya berkata, disuruh ke gereja ditolak, disuruh berdoa tidak mau, disuruh memberi tidak mau, tapi cita-citanya pengen ke sorga. Terus di bawahnya ditulis, emang Anda punya kenalan di sorga? Jadi waktu suami saya mendapat joke itu, tiba-tiba dia ketawa karena di bawahnya ditulis saya kenal Pastor Hasan, saya kenal Pastor Irwan. Kalau misalnya koneksi kita hanya punya kenalan pastor, terus kita bisa mendapat perkenanan Allah, kita bisa masuk ke surga, mungkin kita akan sibuk ke seluruh dunia ini untuk berkenalan dengan semua hamba Tuhan. Tapi sayangnya koneksi satu-satunya yang bisa membawa perkenanan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan membawa kita ke surga adalah koneksi kita dengan sumbernya, yaitu sumber yang mempunyai kuasa tersebut. Saat kita membangun hubungan dengan Tuhan untuk memperluas kuasa dan otoritas kita, satu, kita harus membangun rumah Tuhan yang berbicara tentang membangun hubungan Tuhan. Yang kedua adalah puasa, karena di dalam puasa ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Doa bicara membangun roh kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetapi puasa bicara mematikan daging. Kenapa harus mematikan daging? Karena di kitab Galatia dikatakan bahwa keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging. Sehingga dengan kedua-duanya Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda kehendaki. Jadi makanya perlu puasa. Doa dan puasa adalah satu paket yang bisa memberi suatu kekuatan yang besar, suatu kuasa yang dahsyat. Dan puasa itu mendukung doa, tapi puasa tanpa doa itu tidak ada manfaatnya secara rohani, itu hanya akan memberi Anda kesehatan jasmani mungkin lebih ramping sedikit. Nah, sedangkan puasa itu sendiri ada kuasanya. Jadi salah satunya adalah kuasa percepatan. Contohnya, anggap aja doa itu api, puasa itu minyak. Waktu api ketemu minyak tentu akan menghasilkan suatu api yang besar. Dan kalau kita bisa ilustrasikan seperti ini, kalau misalnya Anda terdampar di suatu pulau dan perlu SOS, Anda dikasih api, korek api, maka Anda akan mengumpulkan segala dahan, ranting kering dan kayu-kayu kering, Anda start membakarnya. Api akan mulai dengan kecil dan akan Anda usahakan mulai lama-lama menjadi api besar sehingga asap
itu naik ke atas, memberikan signal untuk pesawat yang lewat atau kapal yang lewat, sehingga Anda bisa mendapat pertolongan. Begitu juga dengan doa-doa kita yang kita naikkan ke atas. Kalau itu seperti api yang naik. Tapi kalau misalnya pada saat Anda terdampar, Anda dikasih api dan Anda dikasih minyak, tentu usaha Anda akan lebih gampang, karena dengan menyiram minyak, api akan membesar dengan cepat, sehingga gepulan api, gepulan asapnya itu akan cepat naik, dan itu yang membuat pertolongan itu datang lebih cepat, karena asap naik dan doa-doa kita naik lebih cepat ke hadapan Tuhan. Jadi saya memperumpamakan kalau Anda berdoa dan puasa, maka ada kuasa percepatan. Yang jika saat-saat ini Anda mengalami banyak pergumulan dan Anda sudah doakan dan sudah lama dan tidak mendapat jawaban, mungkin Anda periksa kembali, perhatikanlah keadaanmu. Apakah Anda sudah membangun hubungan Anda? Kalau Anda sudah membangun hubungan dengan Tuhan, tentu kemudian Anda coba dengan puasa. Dan di lain hal, puasa juga bicara menerima kuasa dan otoritas Tuhan. Di dalam firman Tuhan Markus 9 ayat 28-29 dikatakan seperti ini. Dan setelah dia masuk ke dalam rumah, para murid menanyai dia secara tersendiri, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?" Dan dia menjawab kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat keluar dengan apapun kecuali dengan doa dan puasa." Jadi di dalam hidup kita banyak tantangan, kesulitan hidup kita yang tidak hanya dapat diselesaikan doa. Ada hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dengan menambah puasa di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tahu prinsip itu. Kenapa? Karena sebelum ia memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, dan ia merendahkan diri, banyak menyembah Tuhan, dan pada saat ia turun kembali ke Galilea, banyak tanda mukjizat yang menyertai ia. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi, keajaiban-keajaiban, tanda-tanda keajaiban, mukjizat terjadi. Orang yang mati bisa dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, orang pendarahannya berhenti. Jadi prinsip itu juga apply sama dengan kita. Kalau orang yang berdisiplin tinggi di dalam berdoa dan berpuasa, maka dia akan memiliki kuasa dan otoritas yang tinggi. Saya ulangin, orang yang berdisiplin tinggi dalam berdoa dan berpuasa akan memiliki level kuasa dan otoritas yang tinggi. Dan orang-orang tersebut biasanya orang-orang yang banyak mengalami mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Tuhan. Karena ada pengurapan khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang rajin berdoa dan puasa, di mana mereka bisa suka tidak suka, mau tidak mau, mereka dapat berkata-kata kepada masalah mereka, dan masalah mereka akan tunduk melakukan apa yang dikatakannya. Contohnya mengusir setan. Kenapa bisa? Karena waktu kita mengusir setan, kita punya kuasa, kita punya otoritasnya. Jadi kita belajar bahwa hari ini bahwa banyak tantangan hidup yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, tapi harus dilakukan dengan berpuasa. Karena setiap kali Anda puasa, ada kuasa dan otoritas yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupanmu. Untuk mendapat kuasa dan otoritas itu tidak ada shortcut. Anda harus berdoa, harus berpuasa, dan sehingga Anda mendapat otoritas itu. Kalau otoritas itu saya umpamakan kalau misalnya Anda berbicara tentang bos dan karyawan. Tentu otoritas seorang pemilik usaha dan seorang karyawan berbeda. Seorang bos dapat memerintahkan karyawannya dan mereka langsung melakukannya, tetapi karyawan tidak dapat memerintahkan bos. Bahkan karyawan kalau memerintahkan sesama karyawan aja belum tentu dilakukan. Begitu juga dengan deal bisnis. Waktu kita deal, kita tentu mau deal dengan ownernya. Karena ia yang memiliki kuasa dan otoritas untuk memutuskan segala hal. Dan kita nggak mau deal dengan yang manajer atau karyawannya. Begitu juga otoritas kita di dalam doa. Kalau kita sering berdoa, berpuasa, maka level kuasa dan otoritas kita juga akan naik. Dan waktu level
kuasa dan otoritas Anda di atas masalahmu, maka Anda dapat memerintahkan masalahmu dan Anda berkuasa atas masalahmu. Jadi kuasa, otoritas itu tidak bicara skill, bagaimana Anda pintar berkhotbah, bagaimana Anda pintar merangkai kata-kata, bagaimana Anda pintar bernyanyi, tapi kuasa dan otoritas Tuhan diberikan karena kita membangun hubungan dan kita datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri, menggoyak baju kita, dan meminta perkenanan Tuhan. Seringkali kita lihat banyak sekali orang-orang yang sederhana yang memiliki kuasa tersebut. Pada saat mereka berdoa, orang disembuhkan. Pada saat mereka berdoa mengusir setan, setan itu keluar. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang Tuhan berikan kuasa dan otoritasnya. Jadi kalau misalnya Anda mau hidup Anda sebagai orang Kristen yang penuh kemenangan, Anda harus membangun hubungan, Anda harus juga berpuasa supaya kuasa otoritas diberikan Tuhan. Oke, sebelum selesai firman hari ini, saya mau bersaksi bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya berdoa dan berpuasa. Beberapa tahun yang lalu, di dalam usaha kami di dalam usaha properti, kami ekspansi dengan cepat, tapi dalam satu dan lain hal, dunia properti saat itu mulai menurun, sehingga itu mengganggu cash flow kami. Dan dalam keadaan sulit itu, ada suatu titik di mana sampai kami tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang kami. Hutang kami ini adalah hanya untuk hutang berusaha. Dan di dalam waktu kepepet itu harus membayar, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saat itu saya hanya bisa berdoa, nangis di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, apa yang harus aku lakukan, ya kan? Kemudian kami di dalam hidup kami jarang pinjam uang dengan teman-teman kami. Tapi saat itu kayaknya itu hanyalah satu-satunya cara yang harus kami lakukan. Jadi sehingga suami saya memberanikan diri berkata ke satu teman kami, dan waktu berkata mereka juga menolak. Dan waktu menolak tentu bukan kami kecewa, tapi rasa takut tidak dapat melaksanakan kewajiban kita itu begitu besar, sehingga membuat saya berdoa dan berpuasa sambil tidak ada kata-kata yang saya bisa doakan kepada Tuhan. Saya cuma bisa datang dan nangis kepada Tuhan. Nah, setelah beberapa hari kemudian, setelah saya berdoa, saya nangis di hadapan Tuhan, kemudian tiba-tiba suami saya bilang, diajak makan siang sama teman yang itu. Terus dalam hati saya, aduh ngapain makan siang, suasana hati saya juga lagi galau gitu ya. Tapi kemudian saya pikir, enggak baik juga ya kalau orang menolak kita, masa kita menolak langsung nggak mau ikut lunch gitu. Kan anyway is only a lunch. Jadi akhirnya kami pergi makan siang, tapi saat makan siang berbicaranya ngalor ngidul, jadi tidak ada bicara hutang piutang. Dan saat itu saya juga nggak punya ekspektasi bahwa orang itu akan membantu. Tapi di akhir pembicaraan sebelum pulang, tiba-tiba orang itu berkata, teman kami itu berkata, sebenarnya kami punya uang, tapi uang itu kami reserve dan itu tidak boleh dipakai. Kami udah bikin promise, tapi somehow kami tergerak untuk menolong. Akhirnya di akhir, saya persingkat, akhirnya mereka memberikan pinjaman itu untuk menalangi. Karena saat itu sebenarnya problem kami adalah cash flow. Kalau rumah kami terjual, maka hutang-hutang tersebut selesai. Dan waktu saya pulang, saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Saya percaya ini karyanya Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tapi saya percaya itu karena dalam waktu beberapa hari kita udah harus melaksanakan kewajiban kita. Kalau itu bukan kuasa percepatan dari Tuhan, mungkin itu tidak akan terjadi. Jadi jikalau Anda saat-saat ini merasa ada pintu tertutup, ini saatnya Anda datang menghadap ke atas,
Anda bangun, naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah Tuhan di dalam tubuh Anda, di dalam diri Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam gereja Anda, dan kemudian Anda berpuasa. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti menjawab, karena di dalam doa puasa ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan. Firman hari ini saya berharap bisa menolong semua jemaat SSCC biar kita sama-sama terus giat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mengakhiri firman ini. Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa, Tuhan yang selalu memberi jalan keluar kepada umat-Mu. Kami bersyukur Kau Tuhan Allah yang luar biasa. Bila firman-Mu stop di sini, biar setiap kami Kau beracara sendiri dengan setiap kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan mengerti jalan-jalan-Mu, dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu, dan bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam kami, supaya kami giat membangun rumah bait Allah, dan kami boleh mendapat perkenanan dan boleh mendapat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Pastor Suwani Hendro. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, saudara-saudara boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Bahkan saudara-saudara yang ingin konseling, Bapak Ibu juga boleh menghubungi nomor-nomor yang di bawah ini. Nanti ada tim dari SLCC yang akan menghubungi Bapak Ibu kembali. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, God bless. And keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children.